الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in asrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah memiliki pandangan ainul basirah, maka hendaklah ia senantiasa istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan dirinya dari setiap amal yang dia kerjakan. Jikalau kita tidak istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan diri kita dari setiap amal yang kita kerjakan, boleh jadi setiap amal yang kita perbuat itu akan menjadi dinding, akan menjadi hijab, bahkan menjadi batu licin bagi diri kita ini. Kapan suatu amal itu akan menjadi dinding dan hijab serta batu licin bagi diri kita ini? Yaitu pada saat kita menunaikan ibadah dan ketaatan serta amal itu pernah merasa dan mengaku bahwa diri kita inilah yang merasa diri kita ini yang beramal. Inilah yang disebut namanya syirik. Bahwa perbuatan syirik itu, Bapak Ibu, adalah perbuatan yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin. Orang yang berbuat syirik yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan 50 tahun, 63 tahun, 80 tahun itu menjadi amal yang hampa, menjadi amal yang sia-sia sepanjang hidupnya. Maka inilah yang diutarakan oleh Allah kepada kita, supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dan setiap apa yang Allah sampaikan. La in asrokta la yakhbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, engkau tidak mengesahkan aku yang menyebabkan dirimu itu adalah najis, la yakhbatunna amaluka, maka seluruh amal yang kamu lakukan, seluruh amal yang kita kerjakan dan seluruh amal yang kita perbuat puluhan tahun lamanya itu, la yakhbatunna amaluka, amalmu menjadi hampa, menjadi sia-sia, amal yang tertolak. Ketika amal kita ini menjadi amal yang hampa, sia-sia dan tertolak, wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang yang rugi, kata Allah. Rugi di dunia, tidak mendapatkan
ridho dan kasih sayangnya dan rugi di akhirat. Juga tidak Allah tempatkan kita di dalam rahmatnya yang disebut namanya dengan surga. Serta Allah tidak akan pernah pertemukan diri kita ini dengan anak dan keturunan kita. Maka inilah suatu sanksi, suatu hukuman dan ancaman yang Allah berikan kepada diri kita ini. Jikalau kita ini tidak mengesahkan Allah dari setiap amal, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang terang-terangan melakukan suatu kesyirikan kepada aku, dia menyandingkan dirinya dengan aku, dia merampok hak aku, kata Allah. Faqad haramallahu alaihil jannah, maka aku akan mengharamkan bagi dirinya itu adalah surga. Allah tidak pernah memberikan bahagian, kesempatan bagi diri kita untuk bisa mengambil tempat di dalam surga. Sehingga onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Kalau Allah haramkan bagi diri kita ini untuk bisa mengambil bahagian di dalam surga, kata Allah, fa ma'wahun nar, maka mereka akan kami lemparkan ke dalam neraka, kata Allah. Jadi orang-orang yang dilemparkan Allah dirinya ke dalam neraka itu disebabkan karena dirinya itu berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, yang menyebabkan dirinya itu adalah najis. Makanya Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, maka dirinya itu betul-betul adalah najis, kata Allah. Nah, najis yang dikatakan Allah, Bapak Ibu, itu adalah najis batin. Kalau najis zahir, itu bisa dibersihkan dan bisa dicuci. Tapi kalau najis batin, dicuci pun Bapak Ibu dengan 7 lautan, 7 samudra, itu tidak akan pernah bersih, Bapak Ibu. Karena najis batin itu betul-betul sudah mendarah daging, dia tertanam di dalam diri kita ini. Makanya yang dikatakan najis batin, yang disebut namanya dengan syirik, tidak mengesahkan Allah, pada saat mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak berma'rifatullah, sehingga mereka betul-betul menganggap bahwa dirinya itulah yang bersifat wujud, dirinya itulah yang bersifat hayat. Maka ketika diri kita ini merasa diri kita ini yang bersifat dan yang berwujud, pada saat itulah sebenarnya najis batin itu melekat dia di dalam hakikat rahasia diri kita ini. Maka orang yang demikian, kata Allah, dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan kasih sayang aku, kata Allah, Allah jelaskan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi fi makanin sahih. Barang siapa yang sengaja menantang aku, kata Allah, dia menyandingkan aku dengan sesuatu, dia tidak mengesahkan aku dari segala yang wujud pada alam dan pada dirinya, dari setiap gerak dan diam. Faka'annama kharra minas sama'i, maka keadaan dirinya itu seolah-olah kharra minas sama'i, terjatuh dari langit.
fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi rih. Ketika dirinya itu terjatuh dari langit, maka dirinya pun disambar oleh seekor burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahih. Atau dia diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana dirinya itu tidak mengesahkan Allah dari setiap amal yang dia kerjakan. Sehingga setiap amal yang dia kerjakan itu menjadi dinding, menjadi hijab dan batu licin buat dirinya sendiri. Sehingga mereka itu, kata Allah, telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Mereka hanya mengira dan menyangka bahwa diri mereka telah berbuat amal, padahal mereka sudah tertipu dengan diri mereka sendiri, namun mereka tidak mampu memahami dan menyadarinya, kata Allah. Maka orang-orang yang demikian itu taubahnya nanti di akhirat, Bapak Ibu, seperti memikul peti yang besar. Dia mengira di bawah, di dalam peti yang besar yang dia pikul itu, dikiranya ada amal sholatnya, disangkanya ada amal puasa, zakat, haji, kurbannya. Dalam perasaannya, dalam dugaannya, seluruh amal-amal jama'i, amal-amal munfarid, yang wajib maupun yang sunnah, dikiranya sudah terhimpun di dalam peti yang dia pikul itu, Bapak Ibu. Pada saat diperintahkan kepada dirinya, buka peti amalmu, kata Allah. Ketika dia membuka peti amalnya, yang dia kira itu adalah pahala-pahala seluruh amal yang pernah dia kerjakan, rupanya menjadi debu, Bapak Ibu. Inilah yang Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada dirimu, kata Allah, tentang amalan orang-orang yang sia-sia, amalan orang yang telah tertipu dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia ini. Mereka menganggap dan mengira serta menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik kepada aku. Padahal mereka tidak menyadarinya, kata Allah. Mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa memahaminya, kata Allah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, memberikan suatu perumpamaan, gambaran kepada diri kita, supaya kita ini senantiasa istiqomah menjaga dan mengawal akan diri kita, supaya kita tidak tertipu dengan diri dan amal yang pernah kita lakukan. Karena syirik itu, kata Rasul, Bapak Ibu, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Mampukah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam, Bapak Ibu? Saking gelapnya, Bapak Ibu, saking halusnya perbuatan syirik itu, kata Rasul, tanpa kita sadari, boleh jadi syirik itu sudah masuk dia ke dalam ibadah sholat kita. Boleh jadi syirik itu dia masuk ke dalam ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah kurban, ibadah-ibadah yang lainnya. Saking gelap dan halusnya syirik itu, dia bisa masuk ke dalam akal fikir kita, dia bisa masuk ke dalam hati kita, dan dia bisa menembus niat kita itu. Begitulah gelapnya, begitulah halusnya perbuatan syirik itu.
supaya kita mampu mengenal dan memahami dari setiap amal yang kita perbuat. Apakah diri kita dalam beramal sudah dimasuki oleh perbuatan syirik atau tidak? Maka malam inilah akan kita kaji, akan kita pahami lebih dalam dan lebih halus syirik itu secara zahir dan syirik secara batin. Kalau kita sudah mengenali makna syirik secara zahir dan batin, lalu bagaimana pula penawarnya supaya diri kita ini tidak lagi terdinding oleh diri dan amal kita sendiri. Mudah-mudahan setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu, ya, kerjakanlah ibadah itu, tunaikanlah ibadah itu sepuasnya apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, semampunya kita. Tapi ingat, jangan sampai terlihat akan adanya wujud diri. Inilah yang akan kita coba untuk menyikapi dan memahaminya lebih dalam, syirik secara zahir dan syirik secara batin. Lalu apa pula penawarnya? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.